Nama saya Andi Ardiansa dan di samping kanan Saya Lia. di samping kiri saya. Saya Srina Bersari. Di sini kami dari kelompok 4 Fikih Muamalah, mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini kami akan mereview sebuah materi tentang mukhabarah, musaqah dan muzaroah. Untuk selanjutnya ya. Musaqah adalah salah satu jenis kontrak pertanian dalam hukum Islam yang dilakukan antara pemilik lahan yang disebut dengan sahib al-ard dan petani yang disebut muzari. Itu beberapa pengertian rukun, syarat, dan hikmah dari musaqah. Yang pertama, pengertian musaqah. Musaqah adalah perjanjian antara pemilik lahan dan petani untuk membudidayakan lahan dengan bagi hasil yang disepakati. Kemudian rukun musaqah. Yang pertama, pemilik lahan atau yang disebut sahib al-ard, kemudian petani yang disebut muzari, lahan yang akan dibudidayakan, kemudian perjanjian bagi hasil yang jelas, dan sigor atau pernyataan perjanjian yang sah. Kemudian syarat musaqah. Yang pertama, pemilik lahan dan petani harus cakap hukum. Yang kedua, lahan harus milik pemilik. Yang ketiga, petani harus memiliki kemampuan bertani. Dan yang keempat, perjanjian harus jelas dan tidak menimbulkan perselisihan. Yang kelima, bagi hasil harus adil dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hikmah musaqah. Hikmah musaqah yakni meningkatkan produktivitas pertanian, membantu petani dengan lahan yang tidak dimiliki, meningkatkan kesadaran sosial dan kebersamaan, mengembangkan ekonomi masyarakat, dan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan pemilik lahan. Kemudian menghindari eksploitasi petani oleh pemilik lahan, dan yang terakhir meningkatkan keadilan dan kesetaraan. Kemudian ada jenis-jenis musaqah. Jenis-jenis musaqah yaitu musaqah mubasyiroh atau perjanjian langsung. Yang kedua, musaqah tawasudiyah, yaitu perjanjian melalui perantara, dan yang terakhir musaqah muzaroah, perjanjian bagi hasil berdasarkan panen. Dasar hukum dari musaqah yaitu ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 sampai dengan 234. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang musaqah, yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada kitab fikih sunnah karya Sajid Sadiq, dan ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang pertanian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang muzaroah. Muzaroah yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Sedangkan benih atau bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut al-mukhabarah. Antara muzaroah dan musaqah terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu kedua-duanya merupakan akad atau perjanjian bagi hasil. Adapun perbedaannya yaitu di dalam musaqah tanaman telah ada tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam muzaroah tanaman di tanah belum ada tetapi tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya. Kerjasama dalam bentuk muzaroah menurut kebanyakan ulama fikih hukumnya mubah atau boleh. Dasar kebolehannya itu dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong-menolong. Kemudian ada rukun dan syarat muzaroah. Yang pertama yaitu rukun. Rukunnya harus ada pemilik tanah, petani penggarap, objek al-muzaroah yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja tani. Kemudian yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat muzaroah, yaitu yang pertama syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus sudah balik dan berakad. Yang kedua syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas. Yang ketiga yaitu syarat yang menyangkut tanah pertanian, yaitu yang pertama menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad muzaroah tidak sah. Kemudian batas-batas tanah itu harus jelas. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa petani tanah ikut mengolah pertanian itu, maka akad muzaroah tidak sah. Syarat yang keempat yaitu dengan hasil panen.
Yang pertama, pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas. Yang kedua, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berangkat tanpa boleh ada pengkhususan. Yang ketiga, pembagian hasil panen itu ditentukan. Kemudian syarat yang terakhir yaitu syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Yang pertama yaitu pengertian mukhabaroh adalah bentuk kerjasama dalam pertanian di mana pemilik tanah atau mudhorib menyerahkan lahan pada si penggarap atau mudhorobah untuk dikelola. Dalam akad ini, penggarap menyediakan benih atau biaya dan tenaga kerjanya, sementara hasil panen itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Untuk syarat-syarat mukhabaroh yaitu yang pertama, kesepakatan jelas antara pihak-pihak. Kedua, pemilik dan penggarap harus berakal dan balik. Ketiga, benih dan lahan harus jelas dan layak. Yang keempat, pembagian hasil harus ditentukan sebelumnya. Untuk rukun mukhabaroh yaitu pemilik tanah. Yang kedua, petani atau penggarap. Yang ketiganya yaitu lahan yang untuk digarap. Yang keempat yaitu ijab qabul atau perjanjian. Untuk hikmahnya yaitu kerjasama. Yang pertama, kerjasama saling menguntungkan. Dan yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pengurangan kemiskinan. Yang keempat, optimalisasi penggunaan lahan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.